Om Swastiastu. Oke, kembali lagi bersama Bu Cin. Di video sebelumnya Ibu telah menjelaskan tentang penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Nah, di video kali ini Ibu akan melanjutkan penerapan induksi matematika namun pada keterbagian. Mari kita simak penjelasannya. Untuk langkah-langkah membuktikannya masih sama ya. Jadi yang pertama, tunjukkan bahwa rumus tersebut benar untuk N sama dengan 1. Ya, jika sudah benar, maka bisa kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita akan mengandaikan bahwa rumus tersebut benar untuk N sama dengan K. Maka, akan kita buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, sebelum lanjut, pada keterbagian kita akan sering mendengar habis dibagi. Nah, bagaimana sih itu habis dibagi? Nah, suatu bilangan yang habis dibagi sebuah bilangan, maka bilangan tersebut haruslah merupakan kelipatan dari bilangan yang membaginya. Nah, misalkan 3. 3 akan habis dibagi oleh 3. Karena 3 tersebut merupakan kelipatan dari 3. Kalau 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Jadi 1 itu kan merupakan bilangan asli ya, tidak berupa bilangan bentuk desimal ataupun berbentuk pecahan. Jadi itu yang bisa disebut dengan habis dibagi. Nah, selain 3 ada bilangan 6. 6 juga akan habis dibagi 3. Selanjutnya 9, 12, dan lain sebagainya. Jadi bilangan-bilangan ini akan habis dibagi oleh 3. Karena bilangan tersebut merupakan kelipatan dari 3. Nah, jika ada suatu bilangan, anggap saja 3x. Kita nggak tahu x-nya berapa. Apakah 3x ini habis dibagi 3? Ya, karena 3x juga merupakan kelipatan dari 3. Begitupun juga 3R. 3R juga akan habis dibagi oleh 3. Selain itu, misalkan ada 3x tambah 5. 3 dikali x tambah 5 juga akan habis dibagi oleh 3. Contoh yang lainnya lagi, 3 dikali R kurang 1. Ya, 3 dikali R kurang 1 juga akan habis dibagi oleh 3. Ya, jadi konsep ini akan kalian gunakan dalam menyelesaikan atau membuktikan keterbagian dengan induksi matematika. Selanjutnya kita misalkan punya X. X ini katanya habis dibagi 2. Kalau X habis dibagi 2, maka kita punya hasil P, di mana P ini adalah sembarang bilangan asli, hasil dari pembagian X dengan 2. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa X ini sama dengan 2P. Kenapa bisa demikian? Karena tadi saya bilang X itu habis dibagi 2 dan hasilnya adalah berupa P, yaitu sembarang bilangan asli entah berapapun itu. Jadi dapat kita nyatakan X itu sama dengan 2P. Paham sampai sana? Ya, kita akan lanjut dengan pembuktian pada keterbagian. Contoh yang pertama, buktikan bahwa 3 pangkat N dikurang 1 itu habis dibagi 2. Nah, langkah yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa rumus tersebut benar untuk N sama dengan 1. 3 dipangkat 1 dikurang 1. 3 pangkat 1, 3 kurang 1, ya sama dengan 2. Ya, 2 benar habis dibagi dengan 2. Ya, berarti rumus tersebut benar untuk N sama dengan 1. Nah, selanjutnya, langkah yang kedua, kita buat pengandaian. Andaikan benar untuk N sama dengan K.
maka kita peroleh bahwa 3 pangkat K dikurang 1 itu benar habis dibagi 2. Ya, jadi kita mengandaikan bahwa pernyataan ini sudah benar. Nah, jika 3 pangkat K dikurang 1 ini habis dibagi 2, maka kita dapat nyatakan bahwa 3 pangkat K dikurang 1 itu sama dengan 2P. Nah, P ini sembarang bilangan asli. Selanjutnya, akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Diperoleh 3 pangkat K plus 1 dikurang 1 sama dengan, nah 3 pangkat K plus 1 ini bisa kita jabarkan menjadi 3 pangkat K dikali dengan 3 pangkat 1 dikurang 1. 3 pangkat 1 adalah 3. Ini bisa kita tulis 3 dikali 3 pangkat K dikurang 1. Nah, di sini kita perlu bantuan ya untuk menghitung. Jadi kita perlu bantuan negatif 3 dan plus 3. Ya, jadi di sini bisa kita lihat kalau negatif 3 ditambah 3 itu kan hasilnya 0 atau tidak akan mengubah nilai. Ya, jadi di sini kita perlukan untuk membantu kita dalam menghitung, ya. Jadi ini kita akan kelompokkan. Negatif 3 dengan yang di depan kita kelompokkan, plus 3 dengan yang di belakang. Nah, ini kita faktorkan. 3 kali 3 pangkat K dikurang 1. Bisa ya? Jadi kalau 3 dikali 3 pangkat K itu hasilnya 3 kali 3 pangkat K, 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. Nah, kemudian ditambah dengan 3 kurang 1, 2. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki 3 pangkat K dikurang 1. Nah, 3 pangkat K dikurang 1 itu sama dengan berapa ya? Nah, kita lihat lagi di langkah yang kedua. Kita memiliki 3 pangkat K kurang 1 itu hasilnya adalah 2P. Jadi, yang di dalam kurung ini bisa kita ganti dengan 2P. Nah, selanjutnya ini bisa kita faktorkan menjadi 2 dikali 3P tambah 1. Nah, kalau ada yang bingung, bentuk ini bisa kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikali 2P, 6P, kemudian ditambah 2. Selanjutnya, kita faktorkan 6P tambah 2. Itu hasilnya 2 dikali 6P bagi 2, 3P, 2 bagi 2, 1. Ya, jadi bentuk 2 dikali 3P tambah 1 ini akan habis dibagi 2. Karena rumus ini sudah benar untuk N sama dengan K plus 1, kesimpulannya Untuk rumus 3N kurang 1 itu habis dibagi oleh 2 berlaku untuk semua N bilangan asli. contoh soal yang lainnya. Buktikan bahwa 5 pangkat N dikurang 2 pangkat N habis dibagi oleh 3. Langkah yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa rumus ini benar untuk N sama dengan 1. Sehingga bisa ditulis 5 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 1. 5 pangkat 1, 5. 2 pangkat 1, 2. 5 kurang 2, ya 3. Apakah 3 habis dibagi oleh 3? Iya, benar. Maka kita bisa lanjutkan ke langkah yang kedua. Kita andaikan benar untuk N sama dengan K. Jadi dapat kita peroleh 5 pangkat K dikurang 2 pangkat K itu benar habis dibagi 3.
Nah, karena kita sudah mengandaikan bahwa pernyataan tersebut benar, maka dapat kita nyatakan bahwa 5 pangkat K dikurang 2 pangkat K itu sama dengan 3P, di mana P adalah sembarang bilangan asli. Nah, dari bentuk ini dapat kita tulis bahwa 5 pangkat K itu sama dengan 3P ditambah 2 pangkat K. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, selanjutnya akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Diperoleh 5 pangkat K plus 1 dikurang 2 pangkat K plus 1. Kita jabarkan. 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1 dikurang 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Ya, 5 pangkat 1, 5. 5 dikali 5 pangkat K dikurang 2 dikali 2 pangkat K. Nah, tadi kita sudah memiliki 5 pangkat K itu sama dengan berapa? Nih, 5 pangkat K ini sama dengan, ya, di langkah yang kedua kita setelah memiliki kalau 5 pangkat K itu sama dengan 3P ditambah 2 pangkat K. Kita substitusi ke sini. 5 dikali 3P ditambah 2 pangkat K dikurang dengan 2 dikali 2 pangkat K. Mari kita jabarkan. 5 dikali 3P, 15. P, 5 dikali 2 pangkat K, 5 kali 2 pangkat K, dikurang 2 dikali 2 pangkat K. Nah, yang boleh kita jumlahkan yaitu 5 kali 2 pangkat K dikurang dengan 2 dikali 2 pangkat K. Nah, kalau bingung bagaimana mengurangkannya, ini kan sama-sama memiliki 2 pangkat K. Anggap 2 pangkat K itu adalah X. 5X dikurang 2X, 3X. X itu apa tadi? 2 pangkat K. Jadi bisa kita tuliskan 5 dikali 2 pangkat K dikurang 2 dikali 2 pangkat K itu sama dengan 3 dikali 2 pangkat K. Nah, sekarang kita tinggal faktorkan. 3, 15P dibagi 3, 5P, kemudian 3 kali 2 pangkat K dibagi 3, sisa 2 pangkat K. Nah, sama seperti tadi, bentuk 3 dikali dengan 5P tambah 2 pangkat K itu akan habis dibagi oleh 3. Karena 3 dikali berapapun itu akan habis dibagi oleh 3. Ya, jadi langkah yang ketiga kita telah menunjukkan bahwa rumus tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi, kesimpulannya, rumus 5 pangkat N dikurang 2 pangkat N itu habis dibagi oleh 3 untuk semua N bilangan asli.